Apaan sih anjir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Yolanda dari Prodi Manajemen B1 dengan NIM 28923501131. Kali ini presentasi yang saya bawakan dengan tema Hukum Perlindungan Konsumen. Mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Mulyono SHMM. Proyek kali ini sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir semester. Pengertian. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka penegakan peraturan hukum. Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Hukum perlindungan konsumen merupakan cabang ilmu hukum yang tumbuh dan berkembang pada tahun 1900-an. Hukum perlindungan konsumen merupakan respon atas kegiatan industrialisasi di Amerika Serikat dan Eropa, serta jawaban atas tuntutan globalisasi. Industrialisasi dan globalisasi di satu sisi membawa dampak positif dengan tersedianya banyak pilihan barang dan jasa bagi masyarakat, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Hukum konsumen dapat diartikan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk, barang, atau jasa antara penyedia dan penggunaannya. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk, barang, atau jasa konsumen antara penyedia dan penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun asas dan tujuan perlindungan konsumen sebagaimana dalam pasal 2 Undang-Undang 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang pertama, asas manfaat yang dimaksud untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas keadilan yang dimaksud agar partisipasi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Yang ketiga, ada asas keseimbangan yang dimaksudkan untuk memberi keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintahan dalam arti material ataupun spiritual. Yang keempat, ada asas keamanan dan keselamatan konsumen yang dimaksud untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam menggunakan pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Yang terakhir, ada kepastian hukum. Dimaksud agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum. Adapun alasan pokok perlindungan konsumen sebagai berikut. 1. Melindungi konsumen berarti melindungi seluruh bangsa sebagaimana diamanatkan oleh Tujuan Pembangunan Nasional dalam pembukaan UUD 1945. Yang kedua adalah melindungi konsumen diperlukan untuk melahirkan manusia-manusia yang sehat rohani dan jasmani sebagai pelaku-pelaku pembangunan yang berarti juga dalam menjaga keseimbangan pembangunan nasional.
Yang ketiga, melindungi konsumen diperlukan untuk menghindarkan konsumen dari dampak negatif penggunaan teknologi. Yang terakhir, ada melindungi konsumen yang dimaksud untuk menjamin sumber dana pembangunan yang bersumber di masyarakat konsumen. Hak dan kewajiban konsumen. Pelindungan konsumen mengatur hak-hak yang patut diperoleh oleh konsumen. Hal ini dapat diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu 1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa. Yang kedua adalah hak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Yang ketiga, ada hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Yang terakhir, ada hak untuk didengar dan mendapatkan dan keluhannya atas barang dan jasa atau jasa yang digunakan. Yang kelima, ada hak untuk mendapatkan advokasi, pelindungan, dan upaya penyelesaian sengketa pelindungan konsumen secara patut. Yang keenam, ada hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, ada hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang kedelapan, ada hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Yang kesembilan ada hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Selain hak-hak yang patut diperoleh oleh konsumen, diatur pula kewajiban yang harus dilakukan oleh konsumen. Hal ini diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang jasa demi keamanan dan keselamatan. Bertikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, dan mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa yang sengketa pelindungan konsumen secara patut. Di sini saya juga ada kesimpulan. Kesimpulannya, perlindungan konsumen bertujuan untuk memastikan bahwa konsumen memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi dalam transaksi jual beli. Kesimpulan perlindungan konsumen melibatkan upaya untuk mencegah praktik bisnis yang tidak etis, memberikan informasi yang jelas kepada konsumen, serta menegakkan hukum untuk melindungi kepentingan konsumen dari kerugian atau penipuan. Perlindungan konsumen bertujuan menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan aman bagi konsumen. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.